warga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini dua kapal BUMN dibombardir oleh Iran di Selat Hormuz. Wow, gila, luar biasa. Bayangkan dua kapal BUMN, kapal gede. Tapi anehnya warga Konoha masih mendukung Iran. Kemudian kenapa Iran itu menang di media sosial? Apakah pendukung Iran ini sengaja atau mereka nggak mau introspeksi diri gitu ya? Kenapa mereka itu susah banget mengatakan bahwa ya kita harus mengakui bahwa Iran itu lemah walaupun Iran belum menyerah. Harusnya kan ngomong seperti itu ya. Apakah mereka nggak baca data gitu ya? Kemudian kenapa pendukung Iran itu fanatiknya itu naujubillah gitu. Fanatiknya itu nggak ketulungan gitu ya. Kalau kita berdebat dengan pendukung Iran itu lebih baik kita berdebat dengan induk harimau yang kehilangan anak gitu. Bahkan ada satu konten kreator yang pernah bahas Iran sampai kapok bahas Iran karena apa? Karena komentar-komentar dari pendukung Iran. Komentar itu macam-macam, ada yang mengatakan, kamu kan anak kemarin sore gitu. Ya, lu kan nggak tahu tentang permasalahan Iran. Iran itu bangsa pilihan Tuhan gitu ya. Iran itu nggak mungkin kalah. Jadi ada konten kreator yang kapok bahas Iran. Dulu juga saya seperti itu waktu pertama kali bahas tentang Iran, saya mengatakan Iran itu tidak akan mungkin menang lawan Israel, lawan Amerika. Saya berkali-kali mengatakan seperti itu, gak ada yang percaya guys. Tapi sekarang terbukti kan, beberapa tahun yang lalu saya udah ngomong seperti itu gitu. Dari mana saya tahu bahwa Iran itu lemah? Ya dari baca data dong, data ilmiah gitu ya. Data yang independen dari Reuters, dari Al Jazeera, dari mana-mana gitu ya. Kita dapat data. Biasanya data-data dari internasional ya, bukan data dari media-media Konoha gitu. Media-media di Konoha itu kan selalu memoles gitu ya. Memoles bahwa Iran itu tidak kalah-kalah amat gitu ya. Kemudian apakah berita ini akan bikin pendukung Iran akan kejang-kejang kelanjutan berjemaah? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Jadi guys, baru-baru ini ada dua kapal BUMN yang dibombardir oleh Iran. Dibombardir sampai hancur lebur. Nah, yang jadi pertanyaan, kapal siapa itu? Kapal BUMN siapa? Ternyata kapal BUMN milik UEA. Nah, bayangkan Iran dan UEA itu atau negara-negara Teluk, Qatar, Dubai, dan lain sebagainya. Mereka juga sikut-sikutan. Mereka tidak akur. Iran, Qatar, Dubai, Oman, dan sebagainya, mereka tidak akur. Kenapa mereka tidak akur? Apa alasan? Padahal kan seiman gitu. Seimin gitu kan. Kenapa gitu? Bayangkan, seimin aja mereka gotong-gotokan. Apalagi yang beda imin ya kan. Apalagi yang beda mazhab ya kan, apalagi yang beda aliran gitu ya, apalagi luar daripada Syiah gitu. Jadi warga Konoha itu kan membela yang namanya Iran mati-matian gitu. Iran itu sebenarnya mereka tuh nggak peduli dengan yang namanya seagama, enggak. Buktinya kapal tanker Pertamina ditahan tuh di Selat Hormuz, itu menampar wajah Konoha. Itulah alasannya kenapa Prabowo itu nggak terlalu peduli dengan Iran. Ya saya mengakui bahwa Prabowo itu nggak terlalu care dengan Iran. Ya kenapa? Ya karena mereka menahan kapal Pertamina. Bayangkan, kapal tanker Pertamina yang mengangkut minyak, tapi ditahan oleh yang namanya Seimin, ya kan? Jadi ini sama seperti SKSD guys ya, sok kenal sok dekat. Warga Konoha itu sok kenal sok dekat sama Iran. Padahal kita itu nggak dianggap gitu ya. Kita tuh sok-sokan gitu ya, sok-sokan satu circle dengan Iran gitu. Padahal kita nggak dianggap guys. Jadi harusnya kita sadar bahwa sebuah negara itu, ya, negara yang berdaulat itu jangan bawa-bawa agama. Ya mohon maaf bagi yang nonton videonya. Jadi ada kaum tertentu kalau saya perhatikan di Konoha, sedikit-sedikit bawa agama. Oh kita seimin kan? Oh kita seiman kan? Oh kita sealiran kan? Di zaman sekarang ini sudah nggak berlaku lagi. Justru itu dimanfaatkan. Iran itu memanfaatkan yang namanya
prinsip seiman gitu. Ya, ketika mereka menembakkan rudal, mereka meneriakkan nama Tuhan mereka. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang terpanggil gitu. Padahal tujuan mereka itu apa? Tujuan mereka itu membinasakan negara lain, orang lain gitu. Jadi kalau mereka bawa agama, orang-orang akan terpanggil gitu ya. Jadi begitu rumitnya kalau suatu negara itu bawa agama. Ya, sama seperti Konoha. Konoha kan bisa dibodoh-bodohi dengan kalimat, ya kalimat tertentu gitu ya, dengan mengucapkan kalimat tertentu bisa dibodoh-bodohi gitu ya. Lagian kalau saya perhatikan ya, zaman sekarang ini kan bukan zamannya khilafah lagi gitu ya, bukan zamannya seagama lagi gitu, nggak zamannya lagi. Sekarang zamannya negara sekuler. Kenapa sekarang itu zamannya negara sekuler? Ya pada faktanya kan seperti itu. Kalau kita perhatikan 10 negara maju di dunia ini rata-rata negara sekuler kan. Coba sebutkan satu saja negara maju di dunia ini yang tidak sekuler. Gak ada. Rata-rata sekuler coy. Ya, Norwegia sekuler, Finlandia sekuler, ya Amerika sekuler, ya. Ya, hanya negara-negara tertentu yang tidak sekuler gitu. Gak ada negara yang SDM-nya maju di dunia ini yang tidak sekuler. Rata-rata sekuler. Singapura sekuler, Jepang sekuler gitu. Kenapa sekularisme itu sangat berpengaruh? Ya untuk menghindari seperti ini. Jadi kalau suatu negara itu ya teriak-teriak bawa nama Tuhan ya saat menembakkan rudal misalnya untuk membinasakan orang lain misalnya. Ya orang-orang akan terpanggil. Tapi kalau sekuler kan mereka kan nggak peduli ngapain, itu kan urusan mereka. Jadi orang-orang yang tinggal di negara sekuler itu lebih dewasa. Itulah alasannya kenapa negara-negara maju itu sekuler. Jadi kalau kita mengatakan negara sekuler itu sesat, emang negara maju sesat? Enggak kan? Emang Singapura sesat? Emang Jepang sesat? Kita tuh pengen seperti Jepang kan? Pengen jadi negara maju seperti Singapura, seperti Australia. Tapi kita nggak pengen jadi negara sekuler. Kan ngaco cara berpikirnya. Kita pengen maju seperti Singapura, tapi kita tidak melakukan yang dilakukan oleh Singapura. Itu sama aja kita itu pengen sukses, tapi nggak mau kerja. Sama aja seperti itu. Ya, jadi sekularisme itu tujuannya untuk menghindari hal-hal seperti ini ya. Bias dalam beragama. Jadi agama itu punya bias. Orang-orang negara maju sudah memikirkan sejauh mereka sebelum membentuk negara gitu. Ya seperti Singapura misalnya. Sebelum mereka membentuk negara Singapura, mereka sudah memikirkan jauh-jauh hari. Negara kita ini negara agama atau negara sekuler. Mereka lebih memilih negara sekuler. Kenapa? Coba kalau Singapura itu misalnya bukan negara sekuler, negara agama misalnya. Apakah mereka bisa maju sekarang? Enggak. Yang ada kutuk-kutukan gitu. Makanya simbol-simbol agama di Singapura itu tidak diperbolehkan di ruang publik, terutama di pemerintahan gitu, atau di Jepang juga seperti itu ya. Kecuali ada syarat tertentu gitu. Ya, untuk apa? Untuk menghindari yang namanya pecah belah. Jadi justru agama bisa bikin orang pecah belah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena orang yang beragama itu nggak semuanya tapi disclaimer-on ya. Rata-rata mereka lebih memilih yang namanya seiman, seagama gitu. Pemimpin yang seiman gitu. Ya, kita lebih memilih pemimpin yang seiman, yang seagama. Padahal bisa aja yang seiman dengan kita itu tidak jujur. Ya, tapi ada orang yang beda iman dengan kita, jujur. Kita lebih memilih yang namanya pemimpin yang seiman walaupun korupsi gitu. Itu bias dari dalam beragama. Itulah alasannya kenapa negara maju itu memilih sekuler. Bagaimana dengan Iran? Apakah Iran itu sekuler? Enggak. Iran itu bukan sekuler. Iran itu bisa dikatakan negara khilafah yang gagal. Mereka punya proksi-proksi seperti Houthi, Hizbullah, dan sebagainya. Walaupun gagal gitu. Mereka pengen menguasai Timur Tengah gitu. Ya, mereka pengen menguasai Timur Tengah dulu, baru menguasai dunia. Itu pada faktanya. Tapi kan itu jarang kita pahami. Kalau misalnya nih Iran bisa menguasai Timur Tengah gitu, apakah mereka peduli dengan Konoha? Enggak juga. Gak ada istilah seagama kalau untuk kekuasaan guys. Ya jadi kita itu dimanfaatkan sebenarnya tanpa kita sadari ya. Ya, jadi teman-teman pendukung Iran ya. Saya tidak mengatakan Iran itu sesat, saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi kalau mau bongkar
kelemahan Amerika, bongkar dosa Amerika, bongkar juga dong ya dosa Iran. Ada banyak kok dosa Iran, ya. Jadi Iran itu pengen menguasai dunia melalui yang namanya proksi-proksi, bukan melalui teknologi. Sementara Amerika menguasai dunia itu menggunakan teknologi. Buktinya apa? Buktinya salah satu teknologi yang paling maju di dunia ini adalah teknologi Amerika, seperti Bedo Spirit misalnya. Bedo Spirit itu kan nggak dijual ya, hanya Amerika yang punya. Walaupun ada Bedo Spirit KW di China, tapi lebih bagus yang di Amerika gitu. Itu nggak bisa ditiru guys. Kenapa? Karena mereka punya yang namanya teknologi. Itu sangat-sangat penting sekali untuk menguasai dunia, itu butuh yang namanya teknologi. Dari dulu kan manusia bisa survive karena teknologi. Ya kan? Manusia purba itu bisa survive karena teknologi. Ya kan? Sementara Iran nggak peduli dengan teknologi, mereka lebih peduli dengan yang namanya seimin gitu ya, lebih peduli yang namanya ritual-ritual gitu ya. Yang penting akhirat gitu ya. Boleh-boleh aja ya, nggak jadi masalah ya, yang penting akhirat. Tapi terlalu fokus pada akhirat, mereka meninggalkan yang namanya tanggung jawab mereka di dunia. Teknologi mereka ketinggalan ya. Beda dengan negara-negara Eropa misalnya. Eropa itu lebih fokus pada teknologi gitu ya. Karena itu yang bikin mereka bisa unggul gitu ya. Konoha gimana? Boro-boro ya. Saya tidak menjelek-jelekan Konoha di sini ya. Tapi kan kita kan bisa dikatakan mirip-mirip seperti Iran gitu. Kita lebih fokus pada ritual-ritual gitu ya daripada teknologi. Ya, nggak ada kreatif-kreatifnya, kaku gitu ya. Orang-orang yang terlalu mabuk agama itu kaku guys. Ya, yang ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya. Haram ini, haram itu, pokoknya susah ya. Bahkan teman saya waktu di kampus dulu sering mengatakan don't do that, don't do this, don't do that. Ya, karena dia kesel gitu ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya. Jadi kalau suatu negara itu tidak sekuler ya susah jadi negara maju. Sekuler itu identik dengan yang namanya liberal ya. Walaupun liberal di Konoha itu dianggap sesat ya. Liberal itu artinya bebas berpikir kritis gitu. Ya termasuk mengkritisi agama. Boleh-boleh aja. Cuman kan orang yang beragama di Konoha itu kan baper ya. Baper banget. Mereka mudah tersingging gitu ya. Susah menjelaskan sama Konoha. Makanya mustahil Konoha itu jadi negara maju kalau tidak negara sekuler murni. Kita itu bukan negara sekuler. Kalau kita negara sekuler nggak ada istilah haram dan halal gitu, nggak ada setoran gitu ya, nggak ada seperti itu. Ya BPOM lah gitu ya, yang bertanggung jawab terhadap nilai-nilai gizi makanan gitu. Kemudian nggak mungkin subsidi umroh, subsidi haji, ya. Kemudian nggak mungkin ada dana untuk pembangunan pesantren dan sebagainya gitu ya. Ada banyak kok ya yang kalau saya perhatikan kita lebih fokus ngurusin yang namanya keagamaan gitu ya. Seperti di Jawa Barat ngurusin dana hibah gitu ya. Itu berapa triliun tuh guys, berapa ratus miliar gitu ya. Ya kita lebih sibuk dengan seremonial keagamaan gitu ya, daripada tindakan nyata gitu. Jadi kenapa negara-negara maju sekuler? Untuk menghindari seperti ini ya, biar ya negara nggak terbebani ngurusin agama terus gitu ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini pasti warga Konoha itu ya kan kejang-kejang kelanjutan berjemaah gitu akan saya dianggap seperti PKI gaya baru gitu. Padahal tujuan saya itu baik supaya ada kemajuan gitu. Tujuan saya itu ada loh versi lain untuk memajukan bangsa kita gitu. Ada loh ya pola pikir lain untuk memajukan bangsa kita. Kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau kita mengharapkan atau berharap sama satu orang, berharap sama presiden. No, nggak bisa. Satu orang nggak bisa memajukan suatu negara, nggak bisa. Kalau masyarakatnya pola pikirnya nggak berubah. Ya seperti yang saya katakan barusan, kita pengen seperti Singapura. Tapi kita tidak mau sekuler seperti Singapura. Kita pengen seperti Jepang. Tapi di sekolah-sekolah Jepang itu kan, di sekolah negeri itu melarang yang namanya simbol-simbol agama. Apakah kita bisa melakukan itu? Kita enggak kan? Enggak kan? Kita sensitif kan? Kita menganggap bahwa, kamu tuh, ya, kamu itu setan. Ya. Hanya binatang yang tidak suka dengan agama gitu. Padahal justru
Negara yang paling jujur di dunia ini, negara apa? Negara yang tidak perlu dengan agama, seperti Jepang. Itu paling jujur gitu. Jadi kita itu susah ya, karena dari kecil sudah didoktrin gitu ya. Ada doktrin yang susah diobati gitu. Ya. Jadi tujuan saya itu baik supaya ada perubahan. Kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau pola pikir kita tidak berubah gitu. Kalau kita terlalu kaku gitu. Rata-rata negara maju itu liberal guys. Cuman di Konoha dia liberal itu dianggap sesat gitu ya. Karena liberal itu bisa mengkritik agama. Ya orang-orang negara maju itu mengkritik agama. Mereka menganggap bahwa agama itu tidak terbukti secara ilmiah. Ya boleh-boleh aja dong dikritik ya kan. Sementara Konoha kan baper ya, baper nggak ketulungan gitu ya. Sama seperti Iran ya. Iran itu kan kalau sudah mengkritik agama itu pemerintahnya baper gitu. Iran itu lebih mengurusi yang namanya agama daripada ngurusin teknologi. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys ya, kalian yang menyimpulkan ya, bukan saya ya. Tujuan saya itu baik supaya ada perubahan gitu ya. Jangan berharap memajukan suatu bangsa ini hanya berharap pada satu orang. No. Sekian video ini, saya warga intelektual sama rasional.